Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagger Online Channel. Oke, dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu cara membuat desain rumah dengan ukuran 7 kali 12 meter. Nah, oke guys. Nah, di sini saya sudah punya dua denah ya guys. Denah lengkap dan denah kosongan. Nah, di sini denah lengkap guys. Ini sudah ada ukuran-ukurannya dan nama-nama ruangannya. Oke ya. Ini denah lengkapnya, dan di sebelahnya di sini ada denah kosong guys. Denah kosong ini nanti saya akan buat gambaran desain rumah atau gambaran desain bangunan rumah. Denah kosong ini hasil kopian dari denah lengkapnya ya guys. Oke, langsung saja ya. Kita menuju ke tutorial cara pembuatan desain bangunan rumah. Nah, di sini saya sudah buat masing-masing tagnya ya. Nah, untuk denah lengkapnya di sini saya beri nama denah utama, dan ini untuk denah utama saya sembunyikan dulu ya, biar tidak mengganggu proses pembuatan desain rumah. Nah, di sini saya fokus ke denah kosongan untuk pembuatan desain bangunan rumah. Oke. Di sini saya atur tampilannya dulu guys dengan menggunakan orbit ya. Oke, saya pakai orbit. Oke. Nah, di sini saya sudah buat ketebalan lantainya guys. Ini ketebalan lantai ya. Coba saya berikan ukurannya dulu. Nah, ini ketebalan lantainya di sini saya berikan 40 guys. Sebagai contoh saja ya. Ya, kalau Anda ingin ukuran beda ya silakan saja. Di sini sebagai penggambarannya saya buat 40. Oke, saya hapus dulu. Oke, ini saya mulai untuk pembuatan dindingnya. Oke, saya ambil dari belakang dulu ya guys. Pojok belakang. Oke, di sini saya gunakan rectangle. Saya buat kotak kecil berdasarkan denah. Oke, lalu saya double klik, klik kanan, saya pilih make group. Oke, make group. Saya menuju ke window, develop tree, show tree. Nah, di sini tagnya saya beri nama dinding ya. Saya ketikkan di sini dinding. Saya masukkan dinding. Oke, udah masuk ya. Oke, kemudian di sini saya masuk ke grup dinding. Tinggal saya double klik di sini. Nah, kemudian saya push pull guys. Oke, saya push pull. Saya berikan ketinggiannya standar saja ya, 320. Oke, saya ketikkan saja 320 enter. 320 enter. Dan ukurannya muncul di sebelah sini guys. Di sebelah kiri bawah ini ya. Ada tulisan distance. Di sini ada kolom kecil, di sini tertulis 320, itu artinya 320 cm ya. Saya menggunakan satuannya cm. Oke, jadi di setiap Anda membuat bidang atau pengukuran atau apa, ukurannya muncul di sebelah kiri ini ya guys ya. Ada tulisan distance. Oke, lanjut lagi guys. Di sini tinggal saya push pull saja untuk dindingnya ini. Oke, saya gunakan push pull. Jangan lupa tekan Ctrl di keyboard, muncul tanda plus kecil, baru digunakan. Oke, ini saya klik, saya tarik. Oke, saya sesuaikan berdasarkan garis denahnya ya. Oke, ini saya tarik lagi. Oke, sebelah sini saya tarik lagi. Sesuaikan dengan garis denahnya. Nah, ini kan kelihatan ya, garis denahnya ini ya. Ya, tinggal Anda paskan saja sesuai dengan garis denah yang Anda buat ya. Oke, nah yang sebelah sini sama guys. Ya, di push pull, ditarik saja. Oke, sip. Oke, ini saya unduh, saya ulangi, saya tarik sesuai dengan garis denahnya. Ini juga sama, saya push pull, saya tarik. Oke, seperti ini. Sip ya. Lagi saya tarik lagi. Bagian sini saya tarik lagi. Nah, di sini nanti kan kamar mandi ya guys. Ini nanti ada pintunya. Ya, untuk membuat pintunya gampang guys. Anda tinggal gunakan rectangle. Nah, di sini Anda bisa buat dengan ukuran misalnya 70 kali 180. Penulisannya 70,180 enter. Nah, ini tinggal Anda lubangi saja. Anda push pull, Anda lubangi. Nah, oke ya. Nah, ini nanti untuk bagian kamar mandi dan lubang pintu kamar mandi. Lanjut lagi guys. Di push pull lagi, jangan lupa tekan Ctrl di keyboard, muncul tanda plus kecil, klik, lalu tarik. Oke ya.
Ini saya tarik, sesuaikan dengan garis denahnya. Ini saya tarik lagi. Oke, sip. Lalu bagian sini saya tarik lagi. Bagian sini juga sama, saya tarik. Sip. Ini saya hapus garisnya ini ya. Nah, oke. Nah, di sini nanti ada pintu kamar ya, guys. Pintu kamar tidur ya. Ya, tinggal dibuat saja. Di sini saya gunakan rectangle. Saya buat ukurannya 85 kali 210. Penulisannya 85,210 enter. Oke, nah ini tinggal dilubangi saja. Push pull, klik, tahan, on face, lepaskan. Nah, dia lubang, guys. Ya. Lanjut lagi, guys, di push pull lagi ya. Pakai push pull, jangan lupa tekan Ctrl di keyboard. Muncul tanda plus kecil, klik, baru ditarik. Oke. Ya, untuk bagian dindingnya ini silakan Anda sesuaikan ya, guys ya. Anda push pull dan tinggal Anda tarik saja. Oke. Nah, di sini saya sudah buat untuk dinding dan lubang pintunya ya. Nah, oke, sip. Nah, kemudian di sini saya akan buat penggambaran jendela. Caranya mudah, guys. Anda tinggal gunakan line. Oke, dari pintu saya berikan jaraknya 30. Nah, kemudian saya garis ke atas dulu ya. Oke, saya berikan garis ke atas. Oke, kemudian di sini saya berikan lebarnya 2 kali 40, berarti 80 ya. 80 saya tarik ke atas. Dari lantai saya ambil jaraknya 40. Oke, lalu saya garis ke samping. Dan kemudian di sini saya garis ke atas lagi. Saya sejarkan dengan tinggi pintu. Nah, ini saya garis. Oke, tinggal saya hapus saja garisnya. Oke, sip ya. Nah, ini tinggal dilubangi saja, guys. Tinggal di push pull ya. Push pull, klik, tahan, on face, lepaskan. Nah, dia lubang, guys. Nah, kemudian di sini saya buat untuk jendela kamar depan. Oke, ini saya garis dulu. Nah, seperti ini. Dari bawah di sini saya berikan jaraknya 30. Lalu saya garis ke atas. Oke, sip. Ini juga sama. Saya berikan lebarnya 80. Oke, kemudian saya garis ke atas. Oke, dari bawah saya berikan jaraknya 40. Oke, sip. Kemudian saya garis ke samping. Oke, nah ini tinggal saya hapus garisnya. Oke, sip. Nah, tinggal dilubangi saja ya, guys. Push pull, on face, lepaskan. Nah, dia lubang, guys. Oke ya. Nah, ini tinggal saya offset ya, guys. Oke. Ini coba saya atur dulu ya. Oh, ini tertutup, guys. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini saya offset dulu. Nah, ini saya offset keluar. Saya berikan jaraknya 15. Oke, tinggal saya push pull lagi, saya lubangi lagi. Nah, dia lubang ya. Nah, kemudian yang bagian sini saya tarik keluar 7 enter ya, 7 cm ya. 7 enter. Oke, saya ulangi, saya tarik keluar 7 enter. Nah, oke ya. Nah, di sini saya berikan garis bantunya, guys. Ini nanti untuk memudahkan untuk masuknya jendela. Oke, dari sini saya berikan jaraknya ke dalam 7. Oke, kemudian saya garis. Oke, sip ya. Nah, ini untuk lubang jendela ya. Ya, silakan diberikan, guys, sesuai dengan denahnya ya. Untuk lubang jendelanya. Nah, di sini saya sudah buat untuk semua lubang jendelanya ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini saya buat untuk jendela sudut, guys. Jadi ini nanti ada jendela sudutnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini juga sama, ini saya hapus. Oke, kemudian di sini saya berikan garisnya ya. Oke, ini saya garis. Oke, yang bawah juga sama, saya garis. Oke, sip. Saya berikan jaraknya dari sini. Saya berikan 50 ya. 50 enter. Oke. Kemudian saya garis ke atas. Lurus ya. Oke, dan kemudian saya gunakan rectangle. Dari sini ke sini saya tarik. Saya berikan ukurannya 170,50 enter. Oke, sip.
Nah, oke ya, ini nanti untuk jendela sudut guys. Nah, kemudian ini saya hapus. Nah, kemudian di sini saya offset dulu ya. Saya offset. Yang sebelah sini saya berikan tarik keluar ya. Saya berikan jaraknya 15. Nah, kemudian yang bagian luarnya ini saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Dan kemudian yang sebelahnya guys, saya offset lagi ya. Nah, yang bagian sini ini saya offset lagi. Saya berikan jaraknya 15. Nah, ini bagian luar saya hapus. Yang bawah saya hapus. Nah, ini tinggal di push pull saja ya guys ya. Dilubangi ya. Oke, saya push pull, saya lubangi. On face lepaskan. Oke, yang bagian sini sama guys. Oke, saya push pull. On face lepaskan. Ini kok masih tertutup, ya tinggal di delete saja guys. Klik lalu delete. Nah, oke ya. Ini ada garis yang mengganggu, bisa dihapus guys. Nah, ini kan masih ada garis lurus ke atas ini ya. Ini bisa dihapus. Oke ya. Nah, ini nanti untuk jendela sudut guys. Ini saya push pull lagi guys. Nah, yang ini saya push pull, saya tarik keluar, saya berikan jaraknya 7 cm ya, 7 enter. Oke, ini juga sama, 7 enter. Oke, ini tinggal saya hapus garisnya ini biar tidak mengganggu ya. Oke, sip guys. Oke ya. Nah, di sini saya berikan garis bantunya lagi. Saya gunakan line, saya berikan jaraknya ke dalam 7. Oke, lalu saya garis ke samping. Oke, yang sebelah sini sama, saya berikan jaraknya 7 enter. Saya garis. Oke, sip. Oke, sip ya. Kemudian lebihannya saya hapus. Nah, ini nanti untuk penempatan jendela sudut ya guys. Wah, ini keren guys, ada jendela sudutnya ya. Nah, untuk langkah yang berikutnya, di sini saya berikan penggambaran ventilasi. Oke ya. Nah, caranya mudah guys. Di sini Anda tinggal buat garisnya dulu ya. Oke, saya gunakan line. Dari sini saya berikan jaraknya 20. Oke, kemudian saya garis ke samping, mentok. Oke, sip. Nah, kemudian di sini saya buat untuk ventilasinya dengan ukuran 15 kali 25. 15,25 enter. Oke, sip. Nah, tinggal dikopikan saja ya guys. Untuk garis ventilasinya ini ya. Oke, ini saya blok. Sip. Kemudian saya gunakan move. Oke, saya kopikan. Oke, saya kopikan di sini. Oke, sip. Ya, kira-kira saja ya. Oke, sip. Nah, kemudian yang ini saya garis ya guys. Oke, ini saya garis. Kemudian saya kopikan lagi. Saya blok. Move, tekan Ctrl di keyboard. Muncul tanda plus kecil, klik lalu geser. Nah, oke ya, sip ya. Nah, ini biar pas di tengah. Yang tengahnya ini saya hapus dulu ya. Oke, sip. Ini saya blok. Saya kopikan guys. Move, tekan Ctrl di keyboard. Muncul tanda plus kecil, klik lalu geser. Saya ambil midpointnya ya, biar pas tengah. Nah, ini kan udah pas tengah guys. Ya, untuk ventilasi silahkan diberikan guys, terutama di atas pintu dan jendela ya. Oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, di sini bisa Anda hapus garis-garis yang ada di bawah ventilasi. Nah, ini ya. Nah, yang bagian ini Anda bisa hapus guys. Yang bagian sini saya hapus. Nah, ini sama, saya hapus. Oke, yang bagian sini sama, saya hapus. Oke ya, ini saya hapus. Oke, sip. Nah, untuk langkah yang berikutnya tinggal dilubangi saja guys. Nah, di sini Anda bisa gunakan push pull. Nah, tempatkan di sini, on face, lepaskan. Nah, untuk yang lainnya tinggal di double klik saja. Ini double klik, otomatis dia lubang ya guys. Tinggal di double klik saja. Oke, ya untuk ventilasi silahkan Anda buat ya guys ya. Caranya mudah ya, seperti ini ya. Di sini saya sudah berikan semua lubang ventilasinya ya guys. Nah, ini tinggal saya fokus ke bagian lantainya. Oke, ini tinggal saya masuk ke grup lantainya. Saya double klik.
Nah, kemudian saya atur dulu untuk kamar mandi guys. Nah, ini luarnya saya hapus, dan kemudian saya gunakan push pull, saya turunkan 5 cm, 5 enter, dan kemudian ini saya hapus garis-garisnya yang ini guys. Oke, ini saya hapus, yang bagian sini sama saya hapus, di bagian ruang tamu yang bagian dalam saya hapus. Oke, nah tinggal saya pasang untuk keramiknya guys. Oke, ini tinggal saya ambil tampilan dari atas. Nah, kemudian saya menuju ke window, di value tree, show tree, saya menuju ke material. Oke, saya menuju ke tile. Untuk kamar mandi saya berikan yang ini, dan kemudian untuk ruang utama kamar-kamar saya samakan, saya berikan yang ini, saya atur ukurannya 40. Oke, saya cerahkan warnanya. Oke, tinggal saya pasang. Nah, oke ya. Nah, di sini tinggal saya fokus ke bagian depannya guys. Oke, nah di sebelah kiri di sini saya turunkan ya. Saya push pull. Oke, saya push pull, saya turunkan, saya berikan jaraknya 25. 25 enter. Nah, ini saya terasnya tinggal saya sejajarkan ya dengan dinding. Oke, sip. Dan kemudian di sebelah kanan ini nanti ada taman guys. Nah, tinggal saya push pull saja ya. Oke, ini saya push pull, saya berikan kedalamannya 38 enter. Oke, dan untuk terasnya saya sejarkan. Oke, sip. Ini tinggal saya atur terasnya guys. Nah, ini garisnya saya hapus. Oke, sip. Nah, di sini tinggal saya berikan garisnya untuk teras ini nanti guys. Oke, tinggal saya atur-atur saja. Oh, saya unduh dulu guys. Nah, di sini tinggal saya garis saja yang ini ya. Oke, saya garis ke bawah. Oke, sip. Midpoint. Oh, saya unduh dulu guys. Ini saya push pull untuk terasnya ini dulu ya. Terasnya saya turunkan dulu 3 cm biar tidak sejajar dengan ruang tamu ya. Oke, saya unduh. Saya turunkan 3 cm. Oke, kemudian saya hapus untuk garis-garisnya. Nah, ini bagian ini saya hapus, sini juga sama, ini saya hapus. Oke, nah tinggal saya ambil midpointnya, line midpoint, saya garis ke samping. Oke, sip. Nah, kemudian saya garis yang ini. Oke, nah kemudian saya push pull guys, saya tarik keluar, saya berikan jaraknya 25 enter. Oke ya, ini tinggal saya hapus garisnya yang ini. Nah, di sini tinggal saya atur-atur saja guys untuk terasnya ini ya. Nah, ini ada garis yang mengganggu, ini saya hapus dulu. Oke, nah kemudian garis-garis yang ada di samping bawah ini Anda bisa hapus guys biar tidak mengganggu proses yang berikutnya. Nah, ini saya hapus. Nah, bagian ini sama, ini saya hapus. Nah, ini udah bersih ya. Oke, nah di sini tinggal saya berikan synthetic surface atau warna cor yang agak kehitaman ya. Nah, ini saya berikan yang ini. Oke, ini synthetic surface guys, warnanya agak kehitaman ya. Oke, yang bagian sini saya berikan, yang bagian samping sini juga sama. Nah, ini saya garis dulu. Nah, kemudian saya berikan yang ini. Oke, yang bagian belakang sama. Oke, sip. Dan yang bagian depan ini guys, saya berikan synthetic surface yang agak cerah ya. Oke, dan yang atasnya saya berikan paving tile, saya pilih gambar paving. Nah, ini saya berikan paving di sini. Oke, dan kemudian untuk terasnya saya berikan keramiknya yang ini saja ya. Oke, saya atur ukurannya. Oke, saya berikan ukurannya 40. Kemudian saya percerah warnanya, saya klik OK. Nah, tinggal saya pasang di teras. Oke, nah ini untuk teras. Sip. Nah, di sini tinggal saya atur-atur saja guys. Nah, di sini ada bagian yang ketinggalan, saya berikan synthetic surface. Oke, dan kemudian di sini untuk taman saya berikan rumput ya. Oke, taman saya berikan rumput. Nah, ini nanti taman. Oke ya. Nah, oke, sip.
Nah, kemudian untuk langkah yang berikutnya, saya masuk ke bagian dinding. Nah, kemudian saya hapus garis-garis yang ada di dinding ini, guys. Oke. Nah, garis-garis yang ada di dinding silahkan bisa dihapus. Oke ya, biar dindingnya ini bersih, guys. Biar tidak mengganggu proses yang berikutnya. Ini saya hapus. Bagian sini saya hapus. Oh, ini salah, tinggal saya unduh. Saya hapus. Nah, kemudian yang belakang sama, guys. Ini saya hapus. Oke ya. Nah, untuk samping yang sebelah sini sama. Ini garis-garisnya saya hapus. Oke, sip. Ini saya hapus. Oke ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jadi bersih ya, guys, dindingnya ini ya. Nah, kemudian untuk langkah yang berikutnya, di sini saya berikan dinding timbul di sini ya, guys, untuk pemasangan marmer nantinya ya. Oke, saya gunakan tab misur. Saya berikan jaraknya 30. Dari sini sama, saya berikan 30. Nah, kemudian di sini saya gunakan rectangle. Saya buat kotak dari titik sini sampai ke atas. Oke. Nah, ini tinggal saya atur saja. Saya push pull. Oh, ada bagian yang kurang ya. Coba saya push pull dari bawah, guys. Oh, saya hapus garisnya dulu ya. Ini saya hapus garisnya, kemudian saya push pull. Saya tarik keluar. Saya berikan ketebalannya 7 cm ya. Nah, kemudian garisnya ini saya hapus, dan garis tab misurnya juga sama, guys. Ini saya hapus ya. Saya hapus yang ini dulu. Oke, kemudian garis tab misurnya saya hapus juga. Nah, oke ya, sip ya. Nah, untuk langkah yang berikutnya, di sini tinggal saya masuk ke 3D Warehouse ya, untuk download pintu dan jendela. Oke, 3D Warehouse. Nah, di pencariannya ini tinggal ketikkan saja. Misalnya saya cari pintu, tinggal ketik pintu, enter ya. Nah, di sini muncul pintunya ini banyak sekali, guys. Silahkan Anda pilih salah satu ya. Oke, di sini coba saya pilih salah satu yang pas dengan desain saya ya. Oke, saya pilih pintunya yang ini, guys. Oke, saya klik download. Kemudian saya klik yes. Tunggu sebentar, lalu klik OK. Nah, ini pintunya udah masuk, tapi di sini ada gambar manusia. Nah, ini Anda tinggal masuk ke grupnya. Oke, klik lalu delete. Nah, tinggalkan pintunya saja. Tapi di sini masih berbalik arah, guys. Anda tinggal putar saja ya, cermin, guys. Anda tinggal masuk ke bagian pintunya, klik, lalu ke tool, Anda pilih flip, lalu klik di garis merah. Nah, otomatis dia sudah berbalik arah ya. Nah, Anda tinggal atur saja, guys. Anda klik, lalu gunakan scale, atur ukurannya dulu, perkecil. Oke, lalu gunakan move, ambil titik pojok bawah, klik, lalu Anda bawa ke lubang pintu ruang tamu. Oke, saya taruh di sini. Nah, kemudian di sini Anda bisa gunakan scale. Anda klik di bagian pinggir tengah, klik, lalu tarik sampai tembok. Oke, dan kemudian yang atas juga sama, klik atas tengah, lalu bawa ke sampai mentok tembok atas. Oke ya, sip. Nah, ini untuk pintu, guys. Ya, untuk pemasangan pintu dan jendela caranya sama ya, guys. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya jendela, guys. Ya, cara pemasangannya sama ya. Oke, gunakan scale, perkecil dulu, lalu gunakan move. Oke, ambil pojok bawah. Oke, klik, lalu bawa ke lubang jendela. Oke, saya taruh di sini. Nah, kemudian di sini Anda tinggal gunakan scale. Oke, pinggir tengah, klik, tarik sampai mentok temboknya. Oke, yang bagian atas sama, tengah atas, klik. Oke, tarik sampai mentok dinding yang atas ini ya. Oke, sip. Nah, ini biar tidak jajar dengan dinding, saya klik, saya tarik ke dalam 1 cm ya. Oke, tinggal saya kopikan saja, move, tekan Ctrl di keyboard, klik lalu geser. Oke, saya tempatkan di sini. Oke, ini tinggal saya geser ke dalam 1 cm. Oke, tinggal saya kopikan lagi, guys, move, tekan Ctrl di keyboard, klik lalu geser.
Oke, saya tempatkan di sebelahnya. Tinggal saya kopikan lagi. Saya taruh di jendela kamar sesuai dengan garis bantunya. Oke, saya geser ke dalam 1 cm ya. Oke, saya undur dulu. Saya geser ke dalam 1 cm. Oke, sip. Kemudian saya kopikan lagi. Saya taruh di sebelahnya. Oke, nah ini untuk jendela-jendelanya guys. Oke, ini tinggal saya hapus garis bantunya. Oke, sip ya. Ya, untuk pemasangan jendela yang lainnya caranya sama guys. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya punya jendela sudut ya. Oke, nah di sini saya atur dulu guys. Saya rotasi 90. Nah, kemudian saya gunakan scale. Saya atur ukurannya dulu ya. Saya perkecil. Oke, kemudian saya gunakan move. Oke, saya ambil pojok tengah bawah. Oke, saya klik, saya bawa ke lubang jendela sudut. Nah, ini kan masih kebesaran guys. Nah, di sini saya atur size-nya lagi ya. Saya gunakan scale, saya perkecil. Oke, saya gunakan move. Saya letakkan di sini. Nah, kemudian tinggal saya gunakan scale lagi guys. Scale, bagian pinggir tengah, klik, tarik sampai mentok dindingnya. Oke. Sip. Nah, kemudian yang bagian sebelah sini sama, tengah pinggir Anda klik. Oke, klik, lalu tarik sampai mentok dindingnya. Oke. Oke, saya ulangi. Oke, scale, pinggir tengah, tarik sampai mentok temboknya. Oke, yang bagian atas sama, atas tengah ya. Nah, atas tengah, klik, tarik sampai mentok tembok atas. Oke, sip ya. Nah, ini untuk pemasangan jendela sudut ya. Wah, ini desainnya keren guys. Ada jendela sudutnya ya, biar terlihat lebih estetik. Ya oke guys, silahkan Anda simak tutorial yang saya berikan di sini ya. Oke.
Nah, di sini untuk desain bangunan rumahnya ini udah selesai guys. Ya, di sini Anda tinggal berikan apa yang sekiranya kurang ya guys ya. Ya, kira-kira penggambarannya seperti inilah. Oke, sip. Nah, di sini saya sudah berikan tambahannya guys. Di sini ada manusianya. Oke. Di sini juga ada sepeda motor guys. Sepeda motor Supra Bapak. Oke. Ada bunga-bunga juga, ada lampu dinding, juga ada pohonnya di belakang guys. Oke. Nah, di sini coba saya berikan tampilan bersama denahnya ya. Oke, saya ambil tampilan dari atas. Saya menuju ke window, di value tree, show tree. Oke, saya menuju ke tag. Denah utama saya munculkan. Oke. Nah, oke, sip ya. Nah, ini paket lengkap guys. Di sebelah kiri denah, di sebelah kanan desain rumah. Paket lengkap denah beserta dengan desain bangunan rumah. Wah, ini keren guys. Ya, ini kalau mau Anda simpan silahkan saja guys. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi atau gambaran untuk Anda ya. Oke. Nah, ini setelah saya masukkan ke SketchUp versi 2025. Wah, ini makin mantap guys. Tampilannya makin keren ya. Ada view langit-langitnya, ada view awannya guys. Ada bayangannya juga. Wah, semakin terlihat lebih real ya. Oke. Ya, kira-kira penggambarannya seperti ini ya guys ya. Desain bangunan rumah dengan ukuran 7 kali 12 meter. Ya oke guys. Semoga video ini membantu. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Semoga berhasil dan sukses. Ya oke. Jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini, share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, ya silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Dan apabila Anda ingin request, ya silahkan saja guys, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti admin dari Jagger Online bisa mengusahakan atau membantu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.